Banyak grup yang telah mengcover lagu Blackpink, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan aslinya, yang mengatakan bahwa Lia adalah penghalang bagi perkembangan ITZY selama masa promosi grup. Kenapa salah Lia dinyatakan positif? Annyeonghaseyo Cengedul, Yusulkimimnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi kedisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk bro, subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang K-netizen yang telah memperbincangkan tentang alasan kenapa para idol tidak sering mengcover musik YG saat mengcover lagu, terutama lagu dari 2NE1. Nah, Cinggu, YG Entertainment itu memang selalu terkenal dikarenakan punya vibe music yang unik dan juga agak eksentrik, yang tidak semua orang bisa pelajari. Nah, pada acara survival ataupun upacara penghargaan, sangat sedikit loh grup junior yang memilih lagu YG untuk penampilan cover. Sementara itu, lagu-lagu SM lebih mudah dan juga dipilih oleh banyak idol. Nah, kalau kita berbicara tentang lagu-lagu hits dengan cover paling sedikit, kita harus menyebutkan lagu dari 2NE1 yang I Am The Best atau enggak lagu Fire. Lagu-lagu ini enggak hanya membutuhkan keterampilan penampilan yang luar biasa, tapi juga harus menunjukkan aura girl crush atau gadis nakal dan juga getaran badass seperti 2NE1. Nah, baru-baru ini K-netizen memperdebatkan topik kenapa hanya ada sedikit panggung cover YG. Menurut banyak netizen, karakteristik aneh dalam musik YG sulit loh untuk ditutupi. Adapun untuk komentar mereka antara lain, sulit untuk menunjukkan kualitas YG. Mereka dikritik tidak peduli bagaimana mereka menutupi hal tersebut. Cover idol dari musik YG biasanya nggak bagus karena warna musiknya juga sangat berbeda. Sejujurnya, saya tidak berpikir ya idol wanita manapun dapat mempelajari kualitas 2NE1. Juga kualitas musik Big Bang sangat bagus loh, dan setiap lagu populer. Jadi jika idol lain membuat kesalahan saat mengcover lagu mereka, nantinya mereka akan dibandingkan dengan aslinya. Benar ya, hanya 2NE1 yang menampilkan lagu-lagu mereka yang terbaik. Beberapa pendapat lain juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak hanya 2NE1, tetapi juga artis dari YG, SM, dan juga JYP punya fitur unik mereka sendiri yang hanya dapat diliput oleh artis dari perusahaan yang sama. Adapun untuk komentar mereka antara lain, hanya artis dari agensi yang sama yang dapat mengcover musik masing-masing. Cover iKON, Winner, Treasure sangat bagus, begitu juga dengan SM. Meliput musik YG itu sulit, dikarenakan warna suara YG juga cukup unik, kualitas individunya sendiri, dan bahkan karismanya. Singkatnya, artis YG sering membawa ego mereka sendiri ke dalam produk musik, jadi itu cukup pribadi. Musik YG sebenarnya nggak hanya bagus ya, tapi juga unik. Hanya artis YG yang bisa melakukan hal tersebut. Tentu saja covernya tidak bisa sama dengan aslinya, tetapi cover YG dari lagu masing-masing masih barang curian seperti biasa. Banyak grup yang telah mengcover lagu Blackpink, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan aslinya. And the last komentar, pada gilirannya jika Big Bang ataupun 2NE1 mengcover grup lain, apakah itu sempurna? Setiap lagu diproduksi dan juga diukur sesuai dengan penyanyinya. Tentu saja cover orang lain akan berbeda. Dan gimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang berita yang agak kurang menyenangkan. Datanya dari VBTS. Jadi baru-baru ini VBTS terinfeksi COVID-19, mengikuti member sebelumnya yaitu Suga, RM, Jin, dan juga Jimin. Pada tanggal 15 Februari, Big Hit Music, agensi dari grup, mengatakan melalui komunitas penggemar bahwa V memiliki gejala sakit tenggorokan ringan. Jadi dia pun mengunjungi rumah sakit pada siang hari dan juga menjalani tes PCR. Dan pada akhirnya dikonfirmasi dengan COVID-19 pada malam itu juga. Agensi juga kemudian menjelaskan bahwa V telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan untuk saat ini tidak memiliki gejala selain demam ringan dan juga sakit tenggorokan ringan. Dan sedang menunggu panduan dari otoritas karantina saat merawat infeksinya di rumah. Mengenai kontak V dengan anggota lain, agensi mengatakan bahwa ada kontak antara V dan anggota lain pada tanggal 12 Februari atau hari Sabtu. Tetapi mereka semua mengenakan masker dan tidak ada kontak dekat. Mereka juga menambahkan bahwa anggota BTS saat ini tidak memiliki gejala khusus dan semuanya juga telah dites negatif dengan alat tes mandiri COVID-19. Sebelumnya, untuk member dari BTS yang lain seperti Suga, RM, Jin, dan Jimin dipastikan mengidap COVID-19 dan juga dirawat. BTS juga sedang mempersiapkan perilisan album baru dan konser offline di Seoul bulan depan. Ya, kita harapkan saja semoga V dapat segera sehat dan juga dapat segera dinyatakan negatif COVID-19. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Datanya dari netizen yang telah bertanya-tanya, kenapa Aibe dapat menggantikan senior mereka di Starship yaitu Monsta X di konser.
Baru-baru ini, berita tentang penampilan Aibe di festival musik K-pop terbesar di Eropa, K-pop Flex, membuat penggemar bangga. Ini adalah jadwal luar negeri pertama grup ini sejak debut hingga sekarang. Namun, Aibe kembali mendapatkan kontroversi mengenai alasan kenapa mereka mendapatkan kesempatan untuk tampil di konser sebesar itu. Secara khusus, penyelenggara konser K-pop Flex baru-baru ini mengumumkan jadwal dan juga line-up artis yang berpartisipasi dalam 2 hari acara tersebut, yakni pada tanggal 14 dan tanggal 15 Februari 2022 di Deutsche Bank Park Stadium, Jerman. Line up resmi termasuk AB6, lalu ada ENHYPEN, G-Idol, Aibe, KEXO, Mamamoo, NCT Dream, Monsta X, One Earth, dan juga 6XTBA. Aibe adalah nama yang paling menarik perhatian. Beberapa netizen merasa terkejut bahwa Aibe baru berusia 3 bulan, tetapi sudah mendapatkan jadwal asing pertama mereka. Terlebih lagi, fakta bahwa Aibe diumumkan untuk menggantikan senior starship mereka yaitu Monsta X dalam 1 hari konser telah menimbulkan pertanyaan. Monsta X sendiri hanya akan tampil pada tanggal 15 Mei. Dan alasan ketidaklengkapan kehadiran Monsta X di acara tersebut juga belum sepenuhnya terungkap. Situs berita All K-pop menyatakan, menurut koordinator acara, Monsta X tidak akan dapat tampil pada tanggal 14 Mei karena keadaan yang tidak dapat dihindari. Sebagai gantinya, setelah diskusi dengan Starship Entertainment berlangsung, rekan satu label mereka yaitu Aibe akan menggantikan boy group tersebut untuk tampil. Kontroversi muncul dikarenakan suatu alasan, mengingat fakta bahwa dalam hal popularitas internasional, terutama di pasar barat, Monsta X jelas mengungguli Aibe. Boy group ini juga telah beberapa kali muncul di majalah, acara TV, tampil di acara-acara besar di luar Korea seperti Kiss FM Jingle Bell 2018, Jimmy Kimmel Live, hingga acara Teen Choice Award tahun 2019. Oleh karena itulah para penggemar mengharapkan Monsta X muncul di kedua hari tersebut. Sementara itu, ada juga dari netizen yang memperhatikan bahwa 3 bulan setelah debut dari Aibe, selain Wonyoung dan juga Yoojin, anggota grup lainnya tidak punya banyak pengalaman panggung. Belum lagi, Aibe juga terus-menerus dituduh telah lip sync dan disebut kurang punya keterampilan menyanyi. Dan hingga saat ini Aibe baru saja merilis 2 lagu, yakni Eleven dan juga Take It, yang membuat netizen bertanya-tanya apa yang akan dilakukan grup tersebut saat berpartisipasi dalam K-pop Flex hari kedua. Selain itu, Starship Entertainment juga diduga mendukung dan mengatur penampilan untuk Aibe. Ini bukan pertama kalinya bagi Aibe dicurigai telah menerima perlakuan bias dari Starship di antara artis perusahaan lainnya, khususnya dalam secara langsung ulang tahun dari Wonyoung, Yoojin, dan juga Ri. Tempat-tempat mereka melakukan secara langsung terlihat didekorasi dengan sangat indah. Di sisi lain, untuk siaran perayaan Monsta X, Cosmic Girls ataupun Gravity, semuanya punya persiapan dasar dan bahkan dikatakan berulang ataupun konsepnya berulang, contoh seperti topi yang digunakan oleh member dari Cosmic Girls. Meski terlibat dalam banyak kontroversi, pesona dari Aibe itu masih tak terbantahkan. Dalam waktu singkat, Aibe telah mencapai banyak kesuksesan luar biasa seperti menjadi girl group dengan kemenangan acara musik tercepat untuk lagu debut hanya 7 hari. Lagu utama Eleven juga masih menikmati peringkat yang bagus di tangga musik digital domestik. Aibe juga secara konsisten berada di top 10 dari peringkat reputasi brand girl group. Selain itu, popularitas Wonyoung dan juga Yoojin telah membawa Starship Entertainment di banyak kesempatan untuk dukungan besar, jadwal acara, dan juga penampilan tamu TV. Anggota Aibe yang tersisa juga secara bertahap menerima penawaran individu. Mengabaikan kontroversi yang tidak menyenangkan dan juga tidak perlu ya, Daip atau fandom dari Aibe sangat menantikan penampilan pertama grup tersebut di luar negeri di K-pop Flex. Dan untuk berita terakhir ada berita dari K-Netizen yang telah mengatakan bahwa Lia menghalangi jalan ITZY menuju kesuksesan. ITZY adalah salah satu grup perwakilan dari generasi keempat K-pop. Melakukan debut mereka dengan Tala, grup ini dengan cepat mendapat perhatian dari penggemar musik dengan mengungkapkan penampilan yang mengesankan, membuktikan warna musik mereka yang unik, dan juga menunjukkan potensi mereka untuk menjadi girl group K-pop teratas seperti yang dilakukan oleh girl group senior mereka, Twice. Tak disangka ITZY telah menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Skandal-skandal besar yang terjadi selama 3 tahun terakhir karir girl group ini tampaknya semua terkait dengan sang main vokal yaitu Lia. Seorang pengguna di Panit baru-baru ini telah mengungkapkan kekesalan mereka melalui sebuah postingan yang mengatakan bahwa Lia adalah penghalang bagi perkembangan ITZY selama masa promosi grup. OP menunjukkan bahwa Lia sering membuat masalah ataupun membuat skandal setiap kali ITZY mendapatkan kesempatan untuk membuat terobosan. Akibat kontroversi tersebut, Lia tak hanya dikritik oleh netizen, namun member lain juga terkena imbas. Secara khusus, OP menyebutkan kasus Lia yang dinyatakan positif COVID-19 pada peringatan 3 tahun debut ITZY, yakni tanggal 13 Februari. Hal ini menyebabkan grup tersebut membatalkan secara langsung yang dijadwalkan untuk ulang tahun debut mereka. 2 hari kemudian, sang leader yaitu Yeji juga dikonfirmasi
telah dites positif. Fans tidak hanya sedih dikarenakan 2 dari 5 member terinfeksi, tetapi juga kecewa dikarenakan ITZY tidak dapat menikmati perayaan ulang tahun debut mereka yang ketiga bersama dengan para penggemar. Selain itu, Lia juga dikatakan terlibat dalam beberapa kontroversi lainnya, seperti dikritik karena tidak menari dengan benar saat melakukan dance cover Roly Poly, lagu hit grup senior mereka T-ara di SBS Gayodeon 2020. Sementara untuk 4 member ITZY lainnya dengan Perfect menampilkan kembali citra segar dan juga energik T-ara di masa lampau, Lia justru dikritik keras oleh netizen karena dianggap merusak penampilan grup karena tariannya yang setengah hati. Dikatakan juga bahwa dikarenakan Lia, ITZY tidak bisa membuat penonton terkesan dengan penampilan cover seperti yang diharapkan. Beberapa bulan kemudian ketika Yeji, Ryujin, dan Chaeryeong menampilkan cover ini lagi di V-Live, para penggemar dapat melihat betapa bagusnya tarian mereka. OP merasa bahwa hal ini disesalkan karena ini bisa menjadi cover performance legendaris ITZY jika bukan dikarenakan Lia. Dan terakhir, OP tersebut juga menyebut kontroversi kekerasan sekolah Lia pada Februari 2021 yang belum selesai. Meskipun JYP telah membantah semua rumor, bertekad untuk mempertahankan sikap berpihak pada artis mereka dengan menjaga Lia dalam kegiatan kelompok, netizen tidak bisa untuk tidak kehilangan minat pada Lia setelah skandal dikarenakan sampai saat ini dia belum terbukti sepenuhnya tidak bersalah ataupun dituduh palsu. Singkatnya, OP itu mengklaim dia telah menyabotase citra ITZY, menghambat kegiatan umum grup dikarenakan kontroversi kekerasan di sekolahnya, keterampilan menari yang buruk di panggung bersama, dan juga bahkan terinfeksi virus. Tuduhan yang tampaknya sepihak ini akhirnya menerima keterlibatan tinggi di komunitas online Korea. Anehnya, beberapa netizen setuju loh dengan si OP. Mereka juga percaya bahwa Lia adalah salah satu masalah terbesar bagi ITZY. ITZY juga telah mengalami banyak kontroversi yang tidak perlu dikenakan dia. Namun, Lia juga tidak boleh dikritik karena dites positif terkena virus COVID-19. Itu hanya nasib buruk dan sesuatu di luar kendalinya. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Ini benar, aku ingin Lia keluar dari ITZY. Ada apa denganmu? Kenapa salah Lia dinyatakan positif? Aku tidak suka Lia, kontroversi intimidasi di sekolahnya belum terselesaikan. Namun ia tetap lanjutkan aktivitasnya seperti tidak terjadi apa-apa dan juga merusak penampilan ITZY dengan tariannya. Tidak peduli ya apa kata orang, anggota ITZY tetap peduli dengan Lia. Saya setuju dengan masalah dia yang lain kecuali masalah COVID-19. Itu bukan salahnya. Ada apa sih dengan OP-nya? Tidak ada loh yang mau dites positif. Dan tuduhan intimidasi sekolah juga tidak dikonfirmasi loh. Banyak teman sekelas Lia yang bilang dia sangat baik di sekolah. Bagaimana bisa begitu banyak orang setuju ya dengan postingan ini? Itu membuatku sedih loh. Karena para member sangat dekat, kami tidak berhak mengatakan ini. Tapi aku tetap berpikir, Lia seharusnya melakukan debut solo. Musik ITZY tidak cocok untuknya. Itu sebabnya dia selalu menjadi kontroversi. Bakat anggota lain secara tidak sengaja membuat kekurangan Lia semakin terlihat. Aku merasa kasihan deh padanya. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang si OP yang terus menyalahkan Lia? Langsung saja sampaikan di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini. Nah, cinggu, berita tadi menutup jumpa kita talk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku ya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan ya untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.